boykot besar-besaran terhadap K-pop, makanan Korea, bahkan drama Korea. Nah, Indonesia itu kan salah satu market terbesar untuk K-drama dan K-pop. 인도네시아를 사랑하고 좋아하고 인도네시아에서 살고 계신 분들도 많습니다. Umpatan rasisme yang menurut aku paling parah itu ngatain korban bencana alam di Indonesia. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Sebelum memulai video ini, aku pengen sedikit menginformasikan teman-teman. Nah, ini dia ada salah satu brand yaitu Scarlett. Ini dia parfumnya ya. Nah, ini bisa kalian semprotkan untuk kegiatan sehari-hari teman-teman ya. Ini aromanya nggak terlalu nyengat, jadi fresh banget kayak kalian habis mandi. Karena ini kalau kalian di sini lihat ada aroma, ada laut-lautnya ya. Ada lemonnya, ada bunganya, ya inilah aromanya teman-teman. Tapi balik lagi, sesuai selera, kalian lebih suka aroma apa, teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini. Ketika di bawah video ini nggak ada, teman-teman bisa langsung aja ke link di bawah deskripsi video ini ya. Hari ini kita bakal ngebahas soal di boykot ya. Jadi ada perseteruan antara netizen Korea gitu ya, yang rasis ke ASEAN ya, ke Indonesia segala macam. Ya tahu sendiri, akhirnya Indonesia memutuskan buat boykot aja deh produknya gara-gara rasisme ini ya. Ya udah, kita lihat emang gimana sih huru-haranya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang lagi viral dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai video selanjutnya. Let's go. Korea panik, K-pop drakor terancam hancur di Asia Tenggara. Ini pengen diboykot ya. Kita lihat. Apa jadinya kalau selebgram dan artis TikTok Korea Selatan takut untuk live streaming karena ancaman warganet Asia Tenggara? Apa yang sebenarnya terjadi sampai warganet ASEAN menyerukan boykot besar-besaran terhadap K-pop, makanan Korea, bahkan drama Korea? Dan benarkah seruan drakor diganti dracin kini menjadi simbol perlawanan digital? Hari ini kita akan membahas konflik panas yang sedang membelah jagat maya antara warganet ASEAN yang dijuluki sibling dan warganet Korea Selatan atau K-nets. Konflik yang awalnya hanya soal etika konser, kini berubah menjadi perang digital bernuansa rasial dan nasionalisme. Warganet dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan China dan India ikut terlibat. Tagar-tagar panas mulai bermunculan. Komentar pedas, sindiran, hingga narasi bernuansa rasial mulai memenuhi timeline. Istilah sibling digunakan untuk menyebut warganet Asia Tenggara, sementara K-nets merujuk pada warganet Korea Selatan. Situasi makin memanas ketika sejumlah selebgram dan artis TikTok asal Korea Selatan mengaku takut untuk melakukan live streaming karena kolom komentar mereka dipenuhi ancaman dan ujaran kebencian. Beberapa akun bahkan membatasi komentar, menghapus video, atau menghentikan siaran langsung untuk sementara waktu. Yang paling mengejutkan adalah munculnya seruan agar drama Korea atau drakor diganti dengan drama China atau dracin. Sebagaimana kita tahu, gelombang budaya Korea atau yang dikenal sebagai Hallyu Wave membuat drama-drama seperti produksi dari Netflix dan stasiun Korea Selatan menjadi dominasi tontonan di Asia Tenggara. Ya, separah apa sih rasisnya, kita lihat dulu guys. Seru banget nih gue lihat berita viral di mana salah satu netizen Korea tuh menghina warga Indonesia dengan 2 gambar foto yang nggak etis sih. Jadi foto yang satu ini tuh ngebandingin orang Indo sama yang satu lagi tuh nyerempetin budaya makan pakai tangan kayak liwetan gitu disamain sama Jujur aja ya, apapun pemicunya menurut gue itu nggak etis sih. Wah, itu sih bukan kritik ya. Itu kayak bentuk stereotip dan penghinaan sih kalau menurut gue. Tapi nih cuy, di sisi lain kita juga perlu bedain ya. Itu tindakan individu, bukan representasi satu negara. Nah, Indonesia itu kan salah satu market terbesar untuk K-drama dan K-pop. Itu fanbase kita loyal, aktif, dan kontribusinya tuh nyata. Ya jadi wajar aja gitu kalau banyak yang kecewa dan muncul gerakan seruan boykot drama Korea. Tapi menurut gue pribadi ya, respon paling elegan itu adalah tegas tanpa jadi kasar balik, kritis tanpa jadi rasis balik. Karena kalau kita balas dengan kebencian yang sama, ya kita cuma memperpanjang lingkaran yang sama sih. Dan budaya makan pakai tangan itu kan bukan primitif cuy. Itu tradisi, itu nilai, itu bagian dari identitas. Dan setiap budaya punya caranya masing-masing.
Ya kalau memang ada yang salah, biarin diselesain baik-baik secara bijak gitu. Kita bisa speak up tapi tetap berkelas. Nah menurut lo nih, kira-kira apa nih langkah paling bijak dalam merespon netizen Korea yang menghina warga Indonesia? Tetap boikot total drama Koreanya atau tetap dukung karya tapi kritik oknumnya? Nah, itu dia. Bentar guys. Kita lihat dulu sedikit ya. Salah satu dari dua foto tersebut menunjukkan seorang warga Indonesia tersenyum kepada seorang warga Korea. Pilihlah yang mana. Terus yang foto kedua ini soal makan nih, makan. Ya, kalau monyet makan pakai sendok aneh sih. Masyarakat Indonesia mengikuti kebiasaan makanan nenek moyang mereka, yaitu sipan. Banyak dari mereka merupakan hasil persilangan dengan sipan, dan mereka melanjutkan tradisi makan dengan tangan. Pedes ya ternyata. Loh, wajar pakai tangan, nggak mungkin pakai kaki. Yes, benar. Ada lagi netizen yang salah satu yang udah boykot ya. Aku nemuin nih netizen yang udah boykot drakor nih, teman-teman. Ini dia. Wah gila kacau ya, War kali ini udah sampai bawa-bawa agama. Ini mah kayaknya udah nggak bisa dibalas dengan bercandaan lagi. Soalnya udah banyak netizen Indonesia yang mulai sadar dengan memboikot drakor dan K-pop. Bahkan ada beberapa dari netizen Indonesia yang mulai ngasih rating rendah semua yang berbau-bau Korea. Mulai dari MV, acara TV, musik, drakor, dan semua yang berbau Korea dikasih rating rendah oleh netizen Indonesia. Gue sendiri udah cut off drakor dan membela K-Dracin. Oh, K-popnya gue nggak begitu suka ataupun fanatik. Kalau kalian gimana guys? Apa yang udah kalian lakuin dalam bentuk membela diri terhadap negara maupun agama? Sampai ada yang buka YouTube itu buat cari pokoknya hasil karya dari Korea, pokoknya bakal di dislike gitu. Nah nanti kan ratingnya bakal turun gitu kan. Jadi ya YouTube juga gak akan merekomendasikan video itu ketika kebanyakan dislike-nya. Demi Indonesia, aku coret drakor Winter Sonata yang sudah 16 tahun bertahta di hati. Nah kalian langkah apa nih? Apa setuju gak kalian sama hal-hal boykot-boykot? Bahkan ada kok netizen Korea juga yang udah minta maaf guys. 지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 절대 있어서는 안 될 일이에요. 사과해야 합니다. 인도네시아를 사랑하고 좋아하고 인도네시아에서 살고 계신 분들도 많습니다. 왜 인도네시아를 욕하고 인종차별하는지 전혀 모르겠습니다. 그런 바보 같은 행동은 당장 멈추시고 지금 바로 사과해야 합니다. 저도 한국을 대신해서 대신 사과드린다고 말씀드리고 싶습니다. 인종차별은 절대 있어서는 안 될 일입니다. Banyak orang Korea di X yang ngerasisin orang Indonesia, bilang muka Indonesia kayak monyet, ngatain orang Indonesia yang makan pakai tangan, merendahkan pendidikan Indonesia. Bahkan ada netizen Korea Selatan yang ngatain bencana gempa bumi di Indonesia dan ngatain korban bencana, yang mana menurut aku itu udah kelewatan banget ya. Bukan cuma orang Indonesia yang dikatain, tapi negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara kayak Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ini perang rasisme udah viral banget, masih berjalan di X. Dan kenapa bisa kayak gini? Jadi ini bermula dari tanggal 31 Januari tahun 2026. Ada boy band, ada grup band maksudnya, Day6, yang mana band ini itu konser di Kuala Lumpur. Kemudian adalah orang Korea Selatan yang nonton di sana. Terus dia ngapain? Dia foto pakai kamera profesional yang besar itu, yang mana ini tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ngalangin penonton lain yang ada di belakang. Jelas ini melanggar aturan kan? Kemudian adalah yang ngeviralin. Tapi kemudian orang yang kemudian foto pakai kamera besar ini itu udah minta maaf. Tapi nggak berhenti di sana, malah netizen di Korea Selatan itu malah menyerang balik dengan umpatan rasisme ke orang-orang negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dikatain apa? Dikatain kulit hitam, dikatain muka kayak monyet, dikatain pendidikan rendah, pokoknya berbagai macam umpatan rasisme yang menurut aku paling parah itu ngatain korban bencana alam di Indonesia. Nah, netizen-netizen di Asia Tenggara ini kemudian bersatu. Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam ini bersatu. Bersatu untuk perang balik.
Jadi mereka malah perang balik, menyampaikan rasisme balik ke netizen Korea Selatan, yang mana menurut aku ini pun tidak bisa dibenarkan. Tapi kita kan nggak mungkin bergerak kalau tidak ada yang nyulut duluan gitu ya. Sekali lagi, tetap tidak bisa dibenarkan. Tapi menurut aku, ini tuh udah kelewatan guys, udah berkepanjangan, dan harus ada pernyataan resmi dari diplomasi Korea Selatan bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menghentikan ini. Karena ini bukan masalah sepele ya. Masalah rasisme ini bukan masalah sepele, apalagi kalau ini udah terbawa ke dunia nyata. Jangan sampai. Jadi menurut aku ini bukan masalah yang sepele, harus diselesaikan dalam hubungan diplomatis, dan harus ada pernyataan resmi dari pemerintah Korea Selatan bersama dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ya, ini sebenarnya awal mulanya karena ini teman-teman ya. Ya udah, harusnya ada clear ya untuk pembahasan ini. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah masih bakal berlanjut dan gimana? Kalian setuju nggak nih kalau di boykot aja deh produk-produk kayak gini? Ternyata setelah aku cari tahu juga, seingat aku ya, dulu tuh emang ada Korea itu punya forum sendiri buat ngerasisin orang-orang di Asia. Ya, forum mereka. Mungkin ada dari mereka yang udah keluar nih, udah banyak nih oknumnya, akhirnya keluar deh di X gitu. Tapi balik lagi, gimana menurut kalian? Ya udah, aku undur dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, aku minta maaf. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.